Salam sehat sahabat Kencana Medika. Setiap tanggal 20 Oktober kita memperingati sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Apa itu osteoporosis? Kita sering menerjemahkan secara awam osteoporosis adalah tulang keropos. Sebelum kita berbicara tentang osteoporosis, saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan antara kalsium, vitamin D, dan kepadatan tulang kita. Tubuh kita memerlukan kalsium tidak hanya untuk kepadatan tulang, tetapi otot kita, sel-sel kita membutuhkan kalsium dari waktu ke waktu. Dan untuk itu kebutuhan kalsium harus selalu terpenuhi dalam darah yang kita dapatkan dari dua sumber. Yang pertama dari makanan yang kita konsumsi yang mengandung kalsium, dan sumber yang kedua, kalau makanan itu tidak mencukupi, maka tubuh kita akan mengambil cadangan kalsium dari tulang kita. Jadi dalam hal ini kita harus paham bahwa tulang kita itu juga merupakan gudang kalsium bagi tubuh kita. Ketika gudang itu mengandung banyak kalsium, maka tentunya tulang kita padat. Tetapi ketika kebutuhan kalsium itu tidak mencukupi dan selalu tubuh kita mengambil kalsium itu dari tulang dari waktu ke waktu, maka tulang kita menjadi kekurangan kalsium dan disitulah disebut tulang keropos. Nah, tulang keropos bukan cuma berdampak tulang itu mudah patah, tetapi ada hal-hal lain, yaitu terutama mengakibatkan kekurangan kalsium, sehingga sering juga menimbulkan otot yang mudah kram atau kekurangan-kekurangan kalsium lain yang bisa menimbulkan efek bagi kesehatan kita. Nah, berkaitan dengan osteoporosis, ada beberapa hal yang saya ingin meluruskan beberapa mitos. Yang pertama, banyak yang mengatakan osteoporosis ini adalah penyakitnya lansia. Bahwa osteoporosis adalah suatu proses natural yang terjadi pada setiap orang ketika seseorang itu sudah mencapai usia tertentu. Atau ada yang berkata juga bahwa osteoporosis itu adalah penyakitnya wanita. Ada beberapa literasi yang mengatakan memang betul rata-rata penderita osteoporosis adalah usia lansia dan wanita. Tetapi bukan berarti laki-laki tidak ada resiko, usia muda juga tidak beresiko. Kita tahu 20% kasus osteoporosis ternyata terjadi pada laki-laki. Dan pada beberapa orang muda dengan penyakit-penyakit degeneratif yang muncul pada usia dini karena metabolik, karena tiroid, karena proses olahraga yang tidak baik, karena kekurangan nutrisi, karena kekurangan vitamin D, itu juga sering menimbulkan kondisi osteoporosis pada usia muda. Jadi tidak harus menunggu sampai usia tua. Dan banyak juga orang-orang yang sudah lansia yang ternyata tidak juga osteoporosis, sehingga kita tidak boleh mengatakan bahwa osteoporosis merupakan suatu proses natural pada lansia, karena pada prinsipnya kepadatan tulang kita itu bisa dijaga sehingga osteoporosis bisa dicegah sekalipun usia kita menua. Karena memang untuk mencegah osteoporosis kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, ada hal-hal yang penting yang kita bisa lakukan, tapi juga ada hal-hal yang mungkin karena secara umur kita sulit untuk mencegahnya. Seperti ketika kita sudah bertambah umur, hormon kita mulai juga berkurang. Dan di situ ada hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya osteoporosis ketika seseorang wanita hormon estrogennya menurun atau seorang laki-laki hormon testosteronnya berkurang. Namun
bukan cuma masalah hormon saja yang bisa menyebabkan osteoporosis, ada hal lainnya juga seperti kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D, kurang aktif, jarang berolahraga. Ini juga memicu timbulnya osteoporosis. Jadi kalau kita ingin mencegah osteoporosis, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama tentunya mencukupi kebutuhan kalsium. Tapi meminum tablet kalsium saja tidak cukup, karena kalsium untuk bisa terserap secara baik melalui pencernaan kita, dia membutuhkan vitamin D yang cukup. Sehingga seringkali tablet kalsium harus diminum bersama dengan vitamin D. Berapa kadarnya? Diskusikan dengan dokter Anda, karena setiap perbedaan bentuk tubuh, perbedaan berat badan, perbedaan BMI, kondisi obesitas atau kondisi underweight itu sangat mempengaruhi berapa dosis vitamin D yang harus diberikan pada orang-orang tersebut. Karena itu diskusikan pada dokter Anda berapa kebutuhan vitamin D-nya. Selain kalsium dan vitamin D, kita juga membutuhkan olahraga. Karena tulang kita tidak akan menyerap kalsium tanpa ada tekanan dan regangan. Rangsangan tekanan dan regangan pada tulang akan merangsang tulang itu untuk menyerap kalsium. Jadi ingat, kalau kita ingin tulang kita padat sampai dengan usia lansia, maka ada 3 hal utama yang kita perlu lakukan. Yang pertama, cukupkan kalsium. Yang kedua, cukupkan vitamin D. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Salam sehat, selamat Hari Osteoporosis seluruh dunia.